Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kesayangan Zin, apa kabar? Sesuai janji ya. Sebelumnya kalian udah lihat naik penampakan dari berat badan 72 kg ya. Tapi alhamdulillah pas niat yang bulat, tekad yang kuat, niat yang kuat, tekad yang bulat ya. Akhirnya aku bisa menurunkan badan 13 kilo. Dikit sih, kebanggaan ya. Tapi menurut aku itu prestasi, karena itu cuma di rumah aja. Aku nggak bisa nge-gym, aku nggak bisa ngajar zumba, aku nggak bisa apapun yang bisa aku lakuin di gym ya, hanya bisa aku lakuin di rumah. Dan akhirnya ternyata memang betul diet itu 80% atau sekitar 75% sampai 80% itu asupan makanan, dan sisanya baru workout ya. Jadi ya kebanyakan workout tapi makanannya nggak dijaga, itu yang membuat berat badan kalian stuck di situ, jalan di tempat ya kan, gak geser kanan gak geser kiri, sudah freeze. Aku ngerasain juga kok, beneran nggak enak banget punya berat badan yang di atas rata-rata atau bisa dikatakan overweight. Kalau menurutku itu udah overweight, karena ya kalian udah lihat kan ya, geraknya susah, berat, giliran gerak lompat dikit semua gerak ya. Tapi sekarang udah ringan. Aku udah ngerasain sendiri zumba dengan kondisi tubuh yang sekarang. Wow, lompat juga lebih tinggi ya. Yang jelas enak, dan ngelakuinnya juga penuh semangat. Pakai baju juga bisa apa aja ya kan, pakai baju semuanya. Bisa beli baju yang lucu-lucu, karena kan biasanya nih problematika berat badan overweight harus nyari baju-baju yang khusus dengan berlindung di kata-kata beautiful. Yes. Menurut aku ya nggak juga sih, pokoknya yang jelas langsing itu beautiful. Oke, lanjut ya. Ini di video sekarang aku cuma mau ngajak kalian untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan diet sebelum kita ngejalanin hari-hari diet kita, supaya kita ngejalaninnya juga menyenangkan, nggak membosankan, nggak bikin berat badan stuck ya kan. Berat badan turun dikit bangga, abis itu begitu cheating makannya banyak, wah balas dendam nih, kemarin gue udah disiksa sama nahan-nahan ya. No, kita betulin dulu yang di awal supaya nanti kamu bisa progres terus dan akhirnya tercapai target berat badan ideal kalian, body goals. Oke, lanjut. Sebelumnya kita harus tahu apa sih metode diet kita, supaya kita nggak salah milih ya. Kita harus kenali dulu tubuh kita, karena banyak sekali metode diet ya di dunia ini. Ada diet keto seperti yang udah aku utarakan di videoku sebelumnya, ada diet keto, diet protein, diet karbo, diet OCD, apalagi pokoknya banyak diet dan kita bingung gitu, kita harus nentuin yang mana. Makanya kita kenalin dulu bentuk tubuh kita. Ada beberapa diet juga yang pakai konsep golongan darah, tapi aku tertarik dalam bentuk tubuh kita dulu, karena setiap orang punya bentuk tubuh yang masing-masing gitu. Jadi pada dasarnya tadi yang penting niat ya. Yang jelas kamu harus tahu dulu bentuk tubuh kamu, pasti tahu dong, langsung otomatis ya. Apa ya, kalau aku sih yang jelas clear ya, karena untuk paha dan pinggangku besar tapi pinggangku kecil gitu. Jadi aku kenalin dulu yang pertama ya, bentuk tubuh atau jenis diet atau bentuk tubuh controller ya, bisa disebut the controller. Si controller ini bisa dibilang bentuk tubuh
proporsional ya, bisa dibayangin bentuknya proporsional. Jadi dia sebenarnya kalaupun dia punya problematikanya naik berat badannya, dia cepat turun karena metabolismenya dia termasuk yang cepat. Terus ukuran-ukuran beberapa bagian di tubuhnya itu sudah ideal gitu. Jadi kalaupun dia naik berat badan, dia nggak sulit banget gitu. Yang jelas dia harus banyak makan sayur dan buah hijau, protein yang non susu. Protein non susu apa aja, Zin? Telur, daging merah, ikan, kacang-kacangan ya, itu. Terus makanan apa aja yang boleh dikonsumsi, Zin, gitu kan. Dalam porsi sedang itu boleh buah non hijau, biji-bijian utuh. Terus yang harus dibatasi juga ada, itu gula tetap ya, makanan bertepung, olahan susu, kafein itu dibatasi kalau untuk bentuk tubuh controller. Kemudian controller ini harus makan banyak sayur. Kalau ibaratnya makan banyak sayur untuk memerangi lemak yang ada di tubuhnya dibandingkan buah. Terus sarapan teratur, makan yang cukup ya, ingat cukup bukan cukup. Terus makan cukup juga, ayam cukup, lemak-lemakan cukup bukan, pokoknya makan cukup. Makan malamnya juga yang ringan-ringan aja. Cemilannya itu bentuknya buah aja, contohnya apel, jeruk ya. Apelnya juga apel hijau paling bagus buat yang lagi diet. Itu informasi yang paling berharga saya. Oke, lanjut. Olahraga yang bagus untuk si controller ini adalah olahraga kardio. Apa aja kardio? Tahu dong jawabannya? Itu olahraganya yang, tapi nggak cuma zumba aja ya. Olahraga kardio itu ada aerobik, ada combat, apapun itu, ada treadmill ya. Pokoknya yang berbentuk kardiovaskuler atau melatih kekuatan jantung, paru-paru dan lain-lain gitu. Yang jelas endurance gitu kan. Tuh. Kemudian lanjut yang tadi yang pertama controller, yang kedua adalah adrenal. Adrenal itu mereka yang punya payudara yang besar. Wow, tapi pinggul yang kecil. Kemudian kita bisa sebutnya dengan bentuk apel. Apel ya, bentuk apel. Banyak banget member-memberku juga banyak, beberapa punya bentuk badan apel ya. Nah, untuk bentuk badan apel biasa konsumsi pasta gandum. Pasta gandum apa banyak ada di Superindo ya. Kemudian kurangi daging berlemak. Terus yang jelas kalau si adrenal ini dia suka banget makan manis, enak, padat dan panas. Wow, selama tubuhnya seimbang, energinya nggak pernah habis si adrenal ini. Terus yang boleh dinikmati sedikit aja itu ayam yang berkadar lemak rendah, kacang-kacangan dan kafein. Kemudian yang harus dibatasi sama si adrenal ini, makanan tinggi lemak, daging merah, jeroan, telur, dan kerang. Tahu kerang? Ya, seafood kerang. Tingkat karbohidrat berglikemia rendah. Gitu. Karbohidratnya rendah maksudnya, jadi ya bisa dengan diet karbo. Terus sarapan dan makan siang dengan porsi cukup, makan malam sebelum jam 7 tetap ya. Dan cemilannya boleh lari ke buah juga. Untuk olahraganya si adrenal juga sama kardio kayak zumba, aerobik. Tapi dia juga bagus melakukan yoga, pilates, olahraga yang pas buat si adrenal. Lanjut kita ke tiroid. Tiroid kayak penyakit gitu ya enggak. Tapi namanya bentuk tubuhnya the thyroid. The thyroid itu ibaratnya tubuh yang mungkin banyak dimiliki oleh artis-artis K-pop dengan bentuk tubuh yang makan apa aja dia nggak gemuk ya kan, kecil, semua kecil ya, mungil, tapi makannya bisa banyak. Tapi hati-hati ya, untuk bentuk tubuh yang seperti ini harus membatasi makanan yang manis-manis karena ya itu tadi akan rentan sekali dengan penyakit kayak diabetes mellitus tuh. Jadi para tiroid
juga harus berhati-hati dalam konsumsi makanan. Walaupun kamu makan apa aja, badan kamu nggak bisa gemuk ya kan, malah kamu tuh apa problemanya, kamu harus membesarkan ya, beratnya menaikkan berat badan. Problematikanya the thyroid. Yang jelas the thyroid itu impian bagi semua wanita karena bisa makan apa aja tanpa harus mengkhawatirkan. Tapi semua plus minus ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, yang selanjutnya adalah welcome for the gonadal. Yes, it's me. The gonadal itu bentuk tubuh yang menyerupai buah pir ya, bisa bayangin buah pir ya, agak kecil di atas, gedenya di bawah, aduh pahanya besar ya, itu the gonadal. Biasanya ya the gonadal ini itu gampang banget naik berat badan. Ibaratnya niat makan bakso baru sampai parkiran berat badan udah naik guys, timbangan udah gitu, udah makan lo baru parkir tuh, itu si gonadal, hati-hati ya. Yang jelas gonadal ini berat badannya selalu fokus ada di daerah pantat, paha ya kan, itu pasti punya bentuk yang lebih besar dari tubuh lainnya gitu. Nah ini gue banget sih. Takaran gula yang dikonsumsi sedang sih ya, lebih sedikit lebih baik. The gonadal ini punya dada beragam ya, ada yang dadanya kecil, ada yang dadanya bahkan besar gitu atau di atas rata-rata. Gonadal mudah banget naik berat badannya, makanya bisa disarankan untuk si gonadal ini untuk tidak mengkonsumsi makanan yang karbohidratnya tinggi gitu, karena banyak penumpukan lemak di bagian paha. Biasanya bagian paha itu terjadi karena ada banyak konsumsi tepung, gorengan, karbohidrat ya kan. Karbohidratnya lebih ke nasi putih. Nasi putih itu sebenarnya kandungannya gula. Wow. Kalian akan pantesan gitu kalau tahu ya. Makanya cari tahu banyak, Google banyak, tahu lah soal itu ya. Oke. Yang jelas yang perlu dibatasi untuk para si gonadal ini itu makanan berbumbu creamy sama daging merah. Catet tuh ya, daging merah. Oke, makanan apa Zin yang harus aku makan ya kan? Kalau daging merah nggak boleh. Ada daging putih ya. Daging putih itu daging ayam bagian dada, daging ayam bagian paha tanpa kulit ya, no kulit ya. Karena kulit banyak banget lemaknya, kandungan lemaknya. Terus jadi kalau si gonadal ini keinginan ngemilnya yang tinggi. Kalau makannya sih sebenarnya dia nggak terlalu. Nah, kamu banget pasti ya. Kalau kamu pengen ngemil nih ya, tips dari aku, banyakin sekarang stok buah ya. Tapi tidak semua buah itu rendah kalori. Ingat juga nanti di video-video lanjutan aku bakal ngupas tuntas buah-buahan yang berkalori rendah dan berkalori tinggi. Karena kamu harus tahu, jujur ya, semangka itu kalorinya tinggi. Kamu makan semangka dengan dalam bentuk yang banyak, itu sama aja kayak kamu makan nasi gitu. Jadi buat apa nasi yang lauknya dengan lemak-lemak itu, kalorinya lah, kandungan kalorinya banyak, sama. Makanya hati-hati dalam mengkonsumsi buah ya. Buah yang berair, banyak mengandung air dan manis, itu dihindari dulu untuk yang para diet, apalagi yang gonadal ini ya. Tuh, kalau pengen ngemil ya, sediakan aja jeruk ya kan, yang bentuknya nggak terlalu manis lah, agak asam-asam dikit, apel hijau gitu tuh lebih bagus. Kemudian kacang-kacangan dibanyakin juga. Terus olahraganya yang diperbanyak itu adalah olahraga kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu seperti apa? Zumba, treadmill, aerobik, recombat, lakukan itu, banyakin itu. Jangan lupa treadmill minimal 45 menit ya, nggak cuma 15 menit gitu. Tapi olahraga yoga, pilates juga bagus loh buat orang-orang gonadal, ini pilihan tepat juga. Oke. Yang jelas kita hempaskan lemak-lemak jahara di dalam tubuh dengan cara yang slow
Good sure. Tapi olahraga Zumba, aerobik, treadmill yang 45 menit ke atas itu gak cuma itu bisa dilakukan sama Gonadal ya. Si Gonadal ini juga bisa melakukan olahraga yoga, pilates, apapun itu yang jelas intensitasnya dibanyakin ya. Maksudnya dia jangan cuma ikut kelas setengah jam ya, belum bisa membakar banyak lemak. Nah, oke, udah mulai puyeng belum? Yang jelas itu ya, gambarnya ada 4, tadi apa aja? Power, adrenal, tiroid, sama gonadal. Ya, kita tentuin dari 4 bentuk tubuh ini mana yang sesuai sama kriteria tubuh kalian. Oke, kita lanjut lagi. Setelah sudah menentukan tipe dietnya ya, kita bisa lanjut ke start diet. Oke, are you ready?